Selamat hari Sabat kepada seluruh umat-umat Tuhan di Jemaat Jakarta Sampurna yang sekarang ini sedang berbakti dan memuji nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena di hari Sabat ini kita boleh berbakti merayakan hari Sabat Tuhan. Negara kita bahkan di seluruh dunia sekarang ini memang sedang menjalani proses social dan physical distancing oleh karena penyebaran virus COVID-19 ini. Bahkan oleh karena social dan physical distancing ini, maka kita sebagai umat beragama, bahkan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, kita juga mengalami apa yang saya sebut sebagai public worship distancing, di mana kita diminta untuk tidak mengadakan ibadah di rumah-rumah ibadah atau gereja untuk menghindarkan penyebaran virus COVID-19, sementara kita sedang berbakti beramai-ramai di dalam rumah ibadat masing-masing. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak tulisan artikel mengenai COVID-19. Bagaimana penyebaran COVID-19 ini? Bagaimana kita mencegah supaya COVID-19 ini tidak masuk ke dalam tubuh kita? Dengan pola hidup sehat, rajin cuci tangan, tidak menyentuh muka atau hidung atau mulut kita, mata kita, sehingga COVID-19 itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Apa makanan-makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita agar kita boleh kebal terhadap virus COVID-19. Tetapi ada juga yang menarik. Banyak artikel-artikel juga yang ditulis oleh orang-orang tentang isu di balik COVID-19. Saya yakin saudara juga sudah membacanya. Ada yang mengangkat isu tentang persaingan dagang antara negara-negara besar di dunia ini. Ada yang mengangkat isu tentang mengurangi populasi dunia massal oleh karena dunia kita ini sudah terlalu sesak sekarang ini. Ada juga yang mengangkat isu yang lebih radikal, mengaitkan penyebaran COVID-19 ini dengan akhir zaman. Mereka mengaitkan COVID-19 ini dengan tatanan dunia baru atau New World Order. Mereka mengaitkan COVID-19 ini dengan Sunday Law, undang-undang hari Minggu, 666 tanda binatang. Ada juga yang mengaitkan COVID-19 ini dengan organisasi Illuminati di dunia ini. Saudara-saudara, saya tidak tahu dan saya tidak mau menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi bagi saya, hanya satu yang saya sedang tunggu. Dan saya yakin semua kita, umat-umat Tuhan, bahkan seluruh penduduk dunia ini sedang menunggu. Apa itu? Kita semua sedang menunggu kapan ada obat ajaib untuk menyembuhkan mereka yang terkena COVID-19. Kita patut berdoa terus dan terus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan boleh memberikan hikmat kepada para ilmuwan, agar para ilmuwan dapat menemukan obatnya. Ada satu berita atau artikel yang saya baca, saya dengarkan, bahwa sebenarnya antivirus COVID-19 ini sudah ada. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tetapi kita mau supaya kita semua berdoa agar ditemukan obat antivirus COVID-19 sehingga kita semua bisa kembali melakukan aktivitas kita, termasuk beribadah di gereja kembali bersama-sama seperti yang sebelumnya kita lakukan tiap-tiap hari Sabat. Saudara-saudara yang kekasih, saya membaca tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali dalam Lukas pasal 21. Saudara boleh bandingkan dengan Matius pasal 24 dan juga dengan Markus pasal 13. Tetapi saya lebih tertarik kepada tanda-tanda kedatangan Yesus yang disampaikan oleh Lukas dalam Lukas pasal 21. Di ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita baca Alkitab. Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat. Ada penyakit sampar dan kelaparan sebagai tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudara,
Matius dan Markus dalam edisi Bahasa Indonesia tidak mencatatkan penyakit sampar sebagai bagian tanda-tanda kedatangan Yesus. Tapi Lukas mencatatkannya. Perhatikan baik-baik. Ada penyakit sampar dan kelaparan. Ini berarti dengan datangnya penyakit sampar, maka itu juga akan dilanjutkan, diikuti dengan kelaparan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya jangan COVID-19 ini akhirnya diikuti dengan kelaparan. Oleh karena banyak orang tidak bekerja sekarang ini. Oleh karena aktivitas orang sekarang dibatasi dengan luar biasa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi Yesus katakan akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Saya membaca tulisan Roh Nubuat yang ada dalam buku Alfa Omega jilid 8 halaman 620. Alfa Omega jilid 8 halaman 620. Roh Nubuat katakan demikian. Setan menjalankan kuasanya. Ia menyapu bersih tuaian yang sudah masak, sehingga kelaparan dan kesusahan pun menyusul. Ia mencemari udara, sehingga ribuan orang binasa karena wabah. Bencana-bencana ini akan semakin sering terjadi. Perhatikan kutipan ini. Setan akan memusnahkan tuaian yang sudah siap dituai, sehingga kelaparan akan datang. Lalu setan akan mencemari udara ini sehingga muncul penyakit, sehingga ribuan orang akan binasa. Tapi jangan takut saudaraku jemaat Jaka Sampurna yang dikasih oleh Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 5 yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal 5 yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Lawan COVID-19 dengan imanmu kepada Tuhan. Amin saudara? Amin, puji Tuhan. Itu sebabnya hari Sabat ini saya berterima kasih kepada gembala jemaat kita Pendeta Butar-Butar yang telah meminta saya untuk membagikan firman Tuhan kepada kita semua di Jemaat Jaka Sampurna hari Sabat ini. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari Sabat ini, saya berikan judul, ketika hidup semakin sulit, maka justru iman semakin sempurna. Ketika hidup kita semakin sulit dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, oleh karena kedatangan Yesus sudah semakin dekat, justru disitulah iman kita akan semakin sempurna. Bagian yang pertama dalam firman Tuhan kita pada hari Sabat ini adalah iman dalam Alkitab diibaratkan dengan emas. Mari kita buka Alkitab kita bersama dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Orang-orang muda yang di rumah, adik-adik yang masih kecil, kalau ada Alkitab di tanganmu, bukalah Alkitabmu sekarang. Apa kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7? Petrus katakan bahwa iman itu diibaratkan dengan emas. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-puji dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Poin pertama yang saya mau kita ingat baik-baik melalui pekabaran 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7 adalah iman itu harus dimurnikan seperti emas dimurnikan dalam api. Iman itu harus dimurnikan seperti emas dimurnikan di dalam api. Apa fungsi api? Api berfungsi untuk memurnikan emas dari logam-logam yang bukan emas, yang menempel di emas itu sendiri. Api juga berfungsi untuk mensterilkan benda logam, di mana mungkin boleh saja di benda logam itu ada kuman-kuman yang menempel. Dengan demikian, api berfungsi untuk memurnikan. Saya tidak tahu apakah virus COVID-19 ini akan mati dengan api. Kita sudah dengar bahwa COVID-19 ini akan mati ketika dia terkena sabun cuci tangan. Tetapi saya tidak tahu apakah kena api, maka dia akan mati juga. Tetapi emas yang murni adalah emas yang sudah dimurnikan melalui api. Iman yang murni
Iman itu harus dimurnikan sama seperti emas yang dimurnikan dengan api. Salah satu pesan Yesus kepada jemaat Laodikia dalam buku Wahyu pasal yang ketiga. Ketika jemaat ini mengatakan dirinya kaya, ketika jemaat ini mengatakan bahwa kami ini menggunakan pakaian, ketika jemaat ini berkata bahwa mereka bisa melihat, tetapi justru Yesus berkata bahwa jemaat ini telanjang, jemaat ini miskin, dan jemaat ini buta, tidak bisa melihat. Lalu apa yang ditawarkan oleh Yesus kepada jemaat Laodikia yang sebenarnya buta, miskin, dan telanjang itu? Dalam buku Wahyu, Yesus berkata, "Hai jemaat Laodikia, belilah daripadaku." Apa yang harus jemaat Laodikia beli dari Yesus? Yesus katakan, "Belilah daripadaku emas yang murni." Yesus katakan, "Belilah daripadaku pakaian." Yesus katakan, "Belilah daripadaku minyak pelumas mata." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya, bagaimana kita bisa membeli emas yang murni dari Yesus, membeli pakaian dari Yesus, dan juga membeli minyak pelumas dari Yesus Kristus? Saudara-saudara, Yesus menawarkan emas yang murni, pakaian, dan juga minyak pelumas mata. Sesungguhnya dia tawarkan itu dengan free, gratis kepada semua anak-anaknya. Emas yang murni, pakaian, dan juga minyak pelumas mata, itu tidak bisa dibeli dengan cek yang saudara punya. Itu tidak bisa dibeli dengan kartu kredit yang saudara punya. Itu tidak bisa dibeli dengan harta yang saudara punya. Itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Emas yang murni di dalam Alkitab menurut Wahyu pasal 3 itu adalah merujuk kepada iman. Jubah itu adalah merujuk kepada kasih karunia Yesus Kristus, jubah kebenaran Yesus Kristus. Dan minyak pelumas mata itu adalah Roh Kudus. 3 hal ini diberikan Yesus kepada umat-umat Tuhan secara gratis. Poin yang kedua yang saya mau kita ingat baik-baik hari Sabat ini terkait kepada iman yang murni itu adalah semua karunia Tuhan, termasuk iman yang murni, adalah pemberian Tuhan. Namun pemberian itu menuntut biaya dari pihak manusia. Iman yang murni itu diberikan cuma-cuma kepada kita, tetapi kita harus membelinya. Ada biaya yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan iman yang murni itu. Pertanyaannya, biaya apa yang harus saya bayarkan, Pak Pendeta? Apa yang bisa saya tukarkan kepada Yesus Kristus agar saya boleh mendapatkan emas yang murni, saya boleh dapatkan jubah, dan saya juga boleh dapatkan minyak pelumas itu? Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 55 ayat 1. Mari kita buka kembali Alkitab kita, Yesaya pasal 55 ayat 1. Yesaya berkata, "Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayar. Gandum dan anggur diberikan Tuhan gratis kepada manusia." Kalau tadi di buku Wahyu Yesus katakan, "Belilah daripadaku." Tetapi Yesaya katakan, "Marilah, datanglah, makanlah, minumlah. Aku akan memberikan gratis kepadamu." Lalu pertanyaannya adalah, kenapa ini seperti bertentangan antara Wahyu katakan belilah, sementara di buku Yesaya Tuhan katakan mari datanglah, gratis akan diberikan kepada kita. Mari kita lihat pembandingnya dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 33. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33, mari kita buka Alkitab kita semua. Orang-orang muda, mari buka Alkitabmu. Adik-adik semua, buka Alkitabmu. Lukas pasal 14 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. "Demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Perhatikan ayat ini baik-baik. Untuk menjadi pengikut Yesus, ada biaya yang harus kita bayarkan kepada Yesus. Biaya apa itu? Ada satu lagu dalam lagu Sion kita menuliskan demikian. "Buangkan dunia, terima Yesus, fana seisi dunia. Buangkan dunia, terima Yesus, penghiburan jiwaku. Buangkan dunia, terima Yesus, ku memandang senyumnya. Buangkan dunia, terima Yesus, salibnya
harapanku. Agar iman kita menjadi murni, perlu pengorbanan, perlu rasa sakit, perlu pergumulan, perlu penderitaan, perlu sesuatu yang menghalangi kita untuk kita buang jauh dari kita. Inilah harga yang Yesus maksudkan. Belilah emas daripadaku, pakaian dan juga minyak pelumas. Inilah biaya yang Yesus maksudkan. Buang sesuatu yang melekat dalam hidupmu, yang menghalangi engkau untuk menerima kasih karunia Roh Kudus dan juga iman yang murni. Masih ingatkah saudara apa yang dikatakan Yesus kepada orang muda yang kaya yang datang menemui Yesus, lalu memberikan satu pertanyaan yang terpenting dalam hidup kita sekarang ini? Pertanyaan itu adalah, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kita tahu ceritanya, Yesus bertanya jawab dengan orang muda ini. Tetapi di akhir kisah itu, maka jawaban terakhir Yesus kepada orang muda ini telah membuat orang muda ini berpikir berkali-kali lipat apakah dia akan mengikut Yesus atau tidak. Dalam Markus pasal 10 ayat 32, Yesus berkata kepada orang muda yang kaya ini, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kamu miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan kalimat Yesus ini. Ada biaya yang harus dibayarkan oleh orang muda yang kaya ini agar dia boleh menjadi pengikut Yesus dan akhirnya mengikut Yesus dan menerima kehidupan yang kekal. Apa itu biaya yang harus dibayarkan oleh orang muda ini? Dia harus mengasihi Tuhan Allah, dia harus mengasihi sesama manusia lebih daripada dirinya sendiri. Dia harus buangkan hartanya, karena itulah biaya yang harus dibayarkan oleh orang muda yang kaya ini. Dua poin pertama yang saya sudah sampaikan kepada kita di bagian yang pertama, bahwa iman itu di dalam Alkitab diibaratkan oleh emas. Poin yang pertama adalah bahwa iman itu harus dimurnikan seperti emas dimurnikan di dalam api. Poin yang kedua adalah semua karunia Tuhan, termasuk iman yang murni, yang digambarkan sebagai emas yang murni, adalah pemberian Tuhan. Namun pemberian itu menuntut biaya dari pihak manusia, karena Yesus katakan, belilah daripada. Sekarang kita masuk kepada bagian kedua, pelajaran firman Tuhan pada hari Sabat ini, yaitu proses pemurnian iman. Saudara dan saya bertanya, Pak Pendeta, kalau begitu, bagaimana supaya iman saya dimurnikan? Bagaimana supaya pada akhirnya saya boleh mempunyai iman yang murni? Maka Petrus memberikan jawabannya. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Buka Alkitab kita kembali. Inilah kata Petrus, perhatikan baik-baik. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tadi di ayat yang ke-7 Petrus katakan bahwa iman itu seperti emas yang dimurnikan di dalam api. Lalu di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-6, Petrus katakan, berbahagialah sekalipun sekarang ini kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan apa yang Petrus katakan. Berbagai-bagai pencobaan itu adalah api yang memurnikan iman saudara dan saya. Kalau emas dimurnikan dengan api, supaya logam-logam yang bukan emas itu, yang menempel kepada emas, bisa lepas dari emas, maka Petrus katakan, maka imanmu itu akan dimurnikan oleh berbagai pencobaan yang datang kepada kita. Iman itu dimurnikan oleh kesusahan, penderitaan, tantangan, ujian, termasuk pandemik COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda dunia kita ini. Poin yang ketiga yang saya mau kita ingat pada hari Sabat ini adalah
iman dimurnikan melalui pencobaan atau ujian yang datang ke dalam hidup kita. Saudara-saudara, menurut Petrus, Allah tidak meminta iman yang besar. Allah tidak meminta supaya kita punya iman yang besar. Petrus katakan kita harus punya iman yang murni. Iman yang murni. Yesus pernah berkata dalam buku Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Perhatikan saudara-saudara. Sebesar biji sesawi. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman yang dibutuhkan, yang mau dilihat Tuhan dari kita adalah iman yang murni. Seberapa besar? Sebesar biji sesawi. Tuhan tidak minta iman saudara sebesar pepaya. Tuhan tidak meminta iman saudara sebesar buah durian. Tuhan tidak meminta saudara punya iman sebesar buah semangka. Tuhan meminta saudara dan saya punya iman hanya sebesar biji sesawi. Karena iman yang sebesar biji sesawi, asalkan iman itu murni, dia dapat memindahkan gunung. Kita tahu gunung itu bukanlah gunung yang nyata, gunung yang besar. Tetapi gunung kesusahan, penderitaan, pencobaan. Gunung pemurnian api di dalam memurnikan iman kita. Yakobus juga memberikan pekabaran yang sama. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 sebagai ayat inti kita pada hari Sabat ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Pernyataan yang disampaikan Yakobus menjadi poin kelima pada pelajaran kita hari Sabat ini, yaitu iman yang dimurnikan akan menghasilkan ketekunan dalam penurutan kepada Yesus Kristus. Yakobus katakan bahwa iman yang dimurnikan itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Ketekunan di dalam menuruti perintah Tuhan. Sampai nanti, kalau kita mau kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Petrus tadi, dalam buku 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Sampai nanti, kita pada akhirnya akan menerima puji-pujian, hormat dan kemuliaan ketika anak manusia datang untuk kedua kalinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, hari Sabat ini secara singkat saya akan berikan 3 tokoh atau pengalaman dari Alkitab terkait tentang dimurnikannya iman tokoh-tokoh ini. Contoh yang pertama tentang tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pemurnian iman adalah Abraham. Abraham mengalami proses pemurnian iman dalam konteks penurutannya kepada Tuhan. Kita tahu kisahnya. Satu kali Tuhan datang berkata kepada Abraham dalam Kejadian pasal 22. Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu, anak yang kau kasih itu, menjadi korban bakaran bagiku. Abraham mengalami ujian pemurnian iman. Apakah dia akan menurut kepada Tuhan, ataukah dia akan menjaga Ishak anak tunggalnya itu, sehingga anaknya itu tidak akan dia persembahkan kepada Tuhan. Abraham mengalami ujian iman. Abraham mengalami penderitaan iman. Dia mengalami penderitaan penurutan. Dia mengalami penderitaan batin. Bahkan dia mengalami penderitaan mental dalam dirinya. Abraham tahu bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak kalau seandainya dia menyembelih Ishak. Abraham tahu bahwa Allah sanggup untuk memberikan anak yang lain untuk dilahirkan oleh Sarah. Tetapi kali ini Abraham harus memutuskan apakah dia akan menurut Tuhan atau tidak.
Melalui beberapa peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Abraham, hingga puncaknya dia diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Maka Abraham, menurut Alkitab, dia disebut sebagai sahabat Allah. Menurut Alkitab, Abraham disebut sebagai bapa orang percaya. Dan inilah kesimpulan Tuhan setelah iman Abraham betul-betul dimurnikan. Dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-12. Kejadian 20 ayat yang ke-12. Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Garis bawahi Alkitab kita, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Lalu Yakobus berkata, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Oh, luar biasa saudara-saudaraku. Ketika iman kita sudah dimurnikan oleh Tuhan melalui ujian api, ujian penurutan, maka akhirnya kita akan disebut sebagai apa? Sahabat Allah. Maukah saudara disebut sebagai sahabat Allah? Saya mau, dan saya yakin saudara-saudara semua umat Tuhan di Jakarta Sampurna rindu juga disebut sebagai sahabat Allah. Contoh yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Contoh ini saya bawa kepada kita terkait kepada ujian pemurnian iman dalam menanggung sakit penyakit secara fisik. Kisah wanita yang 12 tahun sakit pendarahan ini muncul di tengah-tengah kisah ketika Yesus diminta oleh Jairus untuk menyembuhkan putrinya yang sedang sakit sekarat. Tapi kita tahu dalam cerita itu, pada akhirnya putri Jairus ini meninggal dunia. Ada yang menarik dalam cerita tentang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan dengan putri Jairus. Kenapa? Putri Jairus berumur 12 tahun. Perempuan ini 12 tahun sakit pendarahan. Menarik cerita ini digabungkan oleh Injil dalam sebuah cerita. Dengan kata lain, saya boleh katakan, ketika putri Jairus dilahirkan, di saat itu juga perempuan ini mulai menderita sakit pendarahan. Alkitab katakan perempuan ini telah menghabiskan hartanya mencari tabib untuk bisa disembuhkan. Tetapi tidak ada satu tabib pun yang bisa menyembuhkannya. Alkitab justru mencatat bahwa keadaan perempuan ini semakin lama semakin buruk. Saudara boleh lihat kisahnya dalam Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 56. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Dan Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Mari kita bayangkan seorang wanita pendarahan 12 tahun. Saya yakin kaum ibu, kaum wanita, adik-adik gadis, Anda tahu persis bagaimana pendarahan itu. Meskipun Anda mungkin mengalami hanya 3, 4, 5 hari saja. Tetapi 3, 4, 5 hari itu adalah masa-masa yang sakit, sulit bagi kaum wanita. Tapi bayangkan perempuan ini 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Saya baca dalam tulisan Roh Nubuat. Ini yang dituliskan dalam buku Desire of Ages, halaman 343. Menurut Roh Nubuat, perempuan ini sudah 2 kali berusaha mendekati Yesus. Mengapa dia berusaha mendekati Yesus? Oleh karena perempuan ini telah mendengar Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Bahkan dia mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit dengan menjamah orang sakit itu, atau justru orang sakit itu yang menjamah Yesus Kristus. Oleh karena apa yang didengar oleh wanita ini, maka Roh Nubuat katakan pengharapan wanita ini dibangunkan ketika dia mendengar penyembuhan-penyembuhan yang Kristus lakukan. Dia merasa pasti bahwa jika dia dapat datang kepada Yesus, dia akan disembuhkan. Imannya begitu murni.
Dia yakin kalau aku datang kepada Yesus, maka aku akan disembuhkan oleh Yesus Kristus. 2 kali wanita ini sudah mencoba untuk mendekati Yesus. Tetapi 2 kali pula dia gagal untuk datang mendekat kepada Yesus dan minta disembuhkan. Roh Nubuat berkata bahwa pertama sekali wanita ini mencoba mendekati Yesus adalah ketika Yesus sedang berkhotbah di tepi danau yang dicatat dalam Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Kesempatan yang kedua, wanita ini juga ingin mendekati Yesus, tetapi kembali dia gagal. Itulah di Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Wanita ini mulai putus asa. Imannya mulai turun, saudara-saudara. Di awal dia begitu berapi-api. Imannya begitu luar biasa. Ingin bertemu dengan Yesus. Kini tibalah kesempatan yang ketiga. Yesus berjalan menuju rumah Jairus tanpa disadari bahwa Yesus berjalan justru mendekati wanita ini di mana dia sedang berada. Itu sebabnya dia mendesak wanita ini tidak mau kehilangan kesempatan lagi. Inilah kesempatan terakhir. Dia akan berhasil atau tidak. Dia mendesak, dia masuk menyerobot di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Sambil dia berkata dalam hatinya, jika ku jamah saja jubah Yesus Kristus, maka aku akan sembuh. Dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-28. Saudara-saudara, wanita ini tidak pernah meminta kepada Yesus, Tuhan sembuhkan aku. Wanita ini tidak pernah memohon kepada Yesus, bersujud di hadapan Yesus, Tuhan sembuhkan aku. Tidak pernah. Yesus juga tidak pernah menawarkan kepada wanita ini dengan kalimat, apa yang bisa kuperbuat kepadamu, hai wanita? Atau berkata, maukah engkau sembuh, hai wanita? Tidak. Wanita ini yang berpikir dalam hatinya, dia memiliki iman yang sederhana sebesar biji sesawi. Tetapi iman ini begitu murninya. Dengan dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan disembuhkan. Dalam kisah itu, pada akhirnya Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah yang menjamah aku? Murid-murid katakan, kami tidak tahu. Semua orang berdesak-desakan. Semua orang menjamah engkau. Tapi Yesus tahu bahwa jamahan yang terjadi adalah jamahan iman, bukan jamahan biasa. Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Itu sebabnya Yesus bertanya, siapa yang sudah menjamah aku? Apa maksud pertanyaan Yesus ini? Roh Nubuat katakan demikian. Dalam Desire of Ages halaman 344. Yesus ingin agar wanita ini yakin bahwa bukan jubah Yesus yang menyembuhkan dia, tetapi Yesus Kristus sendirilah yang telah menyembuhkan dia. Yesus tidak mau wanita ini percaya kepada yang namanya kuasa magis dari jubah Yesus Kristus. Yesus mau supaya iman wanita ini semakin murni lagi. Itu sebabnya Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak orang saat ini menjamah Yesus Kristus, tetapi mereka tidak mendapatkan kuasa apapun dalam hidup mereka. Seperti orang banyak yang berbondong-bondong, berdesak-desakan di samping Yesus Kristus, tapi mereka tidak mendapatkan kuasa apapun. Tetapi ada seorang wanita 12 tahun menderita. Dia menyusup masuk di antara orang banyak yang berdesak-desak. Tetapi Yesus menyadari ada kuasa yang telah merubah wanita ini, sehingga akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Iman yang luar biasa dari sang wanita ini telah menyembuhkan dia. Dalam Kerinduan Segala Zaman, Desire of Ages 347, dikatakan demikian. Banyak orang menjamah Yesus saat itu, tapi mereka tidak merasakan apa-apa dalam tubuh dan hidup mereka. Tapi wanita itu berbeda. Dia menjamah Yesus dan terjadi mujizat dalam hidupnya. Berbicara tentang agama dalam cara yang biasa. Berdoa tanpa adanya jiwa yang lapar dan iman yang hidup. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Iman yang biasa dalam Kristus, yang menerima Yesus sekedar sebagai
Juru selamat dunia tidak akan pernah membawa kesembuhan kepada jiwa. Tidak cukup untuk percaya tentang Kristus. Kita harus percaya padanya sebagai juru selamat pribadi kita. Karena iman itu bersifat personal dengan Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 21 ayat 7 sampai 38, Yesus memberikan amaran akan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Di awal tadi saya sudah sampaikan salah satu dari tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu penyakit sampar dan kelaparan. Yesus menyampaikan tanda-tanda ini terkait juga kepada kesudahan dunia ini maupun kehancuran Yerusalem. Namun yang menarik di dalam cerita Yesus memberikan tanda-tanda akan kedatangannya sendiri. Ada dua hal yang saya mau tekankan kepada kita terkait kepada iman yang dimurnikan itu. Ayat yang ke-28, hal yang pertama. Mari kita buka Lukas pasal 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi. Semuanya apa ini? Semua tanda-tanda yang Yesus berikan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Apa kata Yesus? Jika engkau melihat, mengalami tanda-tanda ini satu persatu mulai terjadi, maka Yesus katakan, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Pertanyaannya, kita disuruh untuk bangkit dan mengangkat muka. Apakah Yesus sudah datang? Belum. Ayat ini katakan, jika semuanya itu mulai terjadi, berarti Yesus belum datang. Kalau begitu untuk apa Yesus katakan bangkitlah dan angkatlah mukamu? Saudara-saudaraku yang kekasih, ketika Yesus berkata bangkitlah dan angkatlah mukamu, Yesus sedang meminta kita untuk bangun. Bangun imanmu, bangun. Lalu fokus kepada Yesus, lihat ke atas. Hai imanmu, umat-umat Jemaat Sempurna, lihat ke atas. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Jangan lihat kepada penderitaan itu. Jangan lihat kepada COVID-19 itu. Tetapi bangkit, angkat mukamu. Bangkit, hidupkan imanmu. Lihatlah, fokus kepada Yesus Kristus. Poin yang kedua yang terkait kepada pemurnian iman. Ayat yang ke-36. Yesus katakan demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri. Garis bawahi Alkitab saudara, supaya kamu tahan berdiri. Yesus katakan, berjagalah dan berdoalah, supaya kau beroleh kekuatan, dan kau tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Yesus katakan, berdoa, berjagalah, dan berdoalah. Kalimat sederhana ini pernah diucapkan Yesus kepada 3 muridnya di Taman Getsemani. Siapa itu? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Yesus masuk di Taman Getsemani, sebelum dia berdoa secara pribadi kepada Bapa yang di sorga, maka Yesus berpesan kepada 3 murid yang spesial ini. Apa pesannya? Di dalam Matius pasal 26 ayat yang keempat, Yesus berkata, berjagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lihat kaitannya ini. Dalam cerita Lukas pasal 21, ayat yang ke-36 tadi katakan, berjagalah dan berdoalah agar engkau mendapatkan kekuatan sehingga engkau tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di dalam cerita buku Matius pasal 26 ayat yang keempat, di Taman Getsemani, ayat 41 maksud saya, di Taman Getsemani, Yesus katakan, berdoalah dan berjagalah supaya kamu jangan apa? Jatuh. Dengan demikian Yesus berkata, berdoalah dan berjagalah supaya kamu tahan berdiri menghadapi pencobaan. Kita tahu kisahnya. Ketika Yudas dengan tentara-tentara dan imam-imam datang ke Taman Getsemani, maka 3 murid ini lari meninggalkan Yesus Kristus. Kita harus berjaga dan berdoa di dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita harus bangun, angkat muka kita, melihat kepada Yesus, bukan kepada COVID-19. Puji syukur oleh karena Jemaat Jaka Sampurna, gembala jemaat kita, telah mengkoordinir untuk kita doa berantai.
doa tanpa berkeputusan untuk kita bangun, bangkit, angkat muka kita, melihat kepada Yesus dan berdoa. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Kita buka Alkitab kita semua. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Ketika Yesus berkata agar jemaat Laodikia ini membeli emas yang murni, yaitu iman yang murni, membeli pakaian yaitu jubah kebenaran Kristus, dan membeli minyak pelumas yaitu Roh Kudus, agar mereka menjadi kaya, tidak telanjang lagi, dan tidak buta. Maka Yesus katakan demikian, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama dengan aku. Perhatikan ayat ini. Pemberian Yesus tidak hadir secara otomatis di dalam hati seseorang meskipun dia sudah menerima Yesus Kristus. Tidak. Yesus katakan, beli daripadaku. Lalu Yesus katakan, aku mengetok di depan pintu. Barang siapa mendengar suaraku, dia akan membukakan pintu. Lalu aku akan masuk ke dalamnya dan makan bersama dengan dia. Poin yang terakhir yang saya mau sampaikan pada kita dalam pelajaran firman Tuhan pada hari Sabat ini adalah iman, kasih karunia, Roh Kudus adalah free. Tetapi tidak otomatis ada di dalam hidup kita. Yesus mengantarkannya langsung kepada kita, dan kita yang memutuskan untuk menerima atau tidak. Saudara-saudaraku, iman yang murni itu tidak ada langsung di dalam hati kita. Iman yang murni itu tidak dikirim kepada kita seperti email, seperti berita di WhatsApp kita, atau seperti berita di Facebook kita, yang kita tidak bisa nolak, tiba-tiba masuk beritanya. Tidak, saudara-saudara. Yesus sendiri yang membawa iman. Yesus sendiri yang membawa jubah kebenaran itu. Yesus sendiri yang membawa Roh Kudus itu. Lalu dia berdiri di depan pintu kita, menunggu apakah kita mau menerimanya atau kita justru menolaknya. Adalah baik untuk ingin menjadi orang Kristen, tetapi sekedar menjadi orang Kristen tidak cukup. Banyak orang akan hilang sementara berharap dan rindu untuk diselamatkan. Kita harus memutuskan, saudara dan saya harus memutuskan membuka pintu hati kita supaya Yesus masuk dan meletakkan iman yang murni, dan meletakkan jubah kebenaran Kristus, dan meletakkan minyak pelumas Roh Kudus, dan dia akan makan bersama-sama dengan kita. Kita harus melakukan yang baik ketika kita merasakan tidak berbuat apa-apa. Kita harus memutuskan menjadi orang Kristen, memilih menghidupkan iman ketika kita justru sedang merasakan persungutan. Kita harus menghidupkan kasih ketika justru kehidupan kita sedang dalam kepahitan. Intinya adalah semua kesusahan dalam hidup ini, penyakit sampar, COVID-19 yang sedang kita hadapi sekarang ini, kesukaran hidup, bahkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita, semuanya dapat kita kalahkan ketika kita memutuskan untuk membuka pintu, dan Yesus mengantarkan emas yang murni, pakaian jubah kebenaran, dan minyak Roh Kudus ke dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan, saya akan ulangi 6 poin yang kita sudah pelajari pada hari Sabat ini. Yang pertama, iman itu harus dimurnikan seperti emas dimurnikan dalam api. Yang kedua, semua karunia Tuhan, termasuk dalam buku Wahyu pasal 3:20, emas yang murni, iman yang murni, jubah kebenaran Kristus, dan juga minyak pelumas Roh Kudus Tuhan, itu diberikan dengan free kepada semua manusia, tetapi itu menuntut biaya dari pihak manusia. Biaya itulah yang disebut sebagai proses iman kita dimurnikan. Yang ketiga, iman dimurnikan melalui pencobaan atau ujian yang datang ke dalam hidup kita. Itulah api yang akan memurnikan iman kita masing-masing. Yang keempat,
Iman yang diminta Yesus adalah iman yang murni, bukan iman yang besar. Yesus katakan iman sebesar biji sesawi, tetapi iman itu haruslah iman yang murni. Yang kelima, iman yang dimurnikan akan menghasilkan ketekunan dalam penurutan kepada Yesus Kristus. Inilah biaya yang harus saudara dan saya bayarkan. Iman, kasih karunia, dan Roh Kudus adalah free, tetapi tidak otomatis ada di dalam hati kita pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Yesus mengantarkannya langsung ke depan pintu hati kita. Dan kita yang harus memutuskan apakah kita akan menerima pemberian itu atau tidak. Dengan membuka pintu hati kita atau justru tetap menutup pintu hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi saat ini, saudaraku yang kekasih, ingatlah bahwa ini semua adalah proses pemurnian iman kita yang Tuhan sedang lakukan bagi kita. Pegang teguh Yesus Kristus, jamah Yesus Kristus, pegang jubah Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan satu kuasa dalam hidup kita. Seperti wanita yang 12 tahun sakit pendarahan, dia mendapatkan kuasa dalam hidup kita. Ingatlah apa kata Roh Nubuat. Yesus sesungguhnya adalah yang memulaikan iman dalam hidup kita. Yesus sesungguhnya adalah yang menuliskan iman itu dalam hidup kita. Dan Yesus sesungguhnya adalah orang yang akan menyelesaikan tulisan iman itu di dalam hidup kita. Yesus sesungguhnya adalah yang memulaikan, yang menuliskan, dan yang mengakhiri perjalanan iman kita masing-masing. Namun yang paling utama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, iman yang dimurnikan itu akan menghasilkan ketekunan sampai Yesus datang untuk yang kedua kali. Saya rindu kalau iman kita dimurnikan dari hari ke hari. Ketika anak manusia itu datang, maka saya rindu. Saya berharap saudara-saudara juga jemaat Jaka Sampurna yang sekarang sedang berbakti di rumah, kita harus rindu. Waktu Yesus datang kali yang kedua, maka akan ada satu kalimat indah yang keluar dari mulut Yesus sebagai satu jaminan bahwa kita siap untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalimat itu tertulis dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Satu kalimat yang kita tunggu untuk diucapkan oleh Yesus kepada kita semua umat-umat Tuhan yang sudah bertahan menghadapi pemurnian iman. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, meskipun COVID-19 sedang menghantam dunia kita ini, jangan tawar imanmu. Bangunlah, angkatlah mukamu, berjagalah dan berdoalah, agar kita semua bisa bertahan sampai Yesus datang yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan oleh karena pada hari Sabat ini kami boleh belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas janji Tuhan bahwa justru di dalam kesulitan hidup ini maka iman kami akan semakin sempurna. Oleh karena kesulitan, kesusahan, pencobaan, penderitaan, sakit, penyakit, itu adalah bagian proses pemurnian terhadap iman kami masing-masing. Ya Tuhan, sementara kami sekarang ini, seluruh dunia, umat-umat Tuhan sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami mau bangkit dan mengangkat muka kami untuk fokus kepada Yesus, tidak fokus kepada COVID-19. Untuk kami berjaga dan berdoa agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi kami justru akan tahan berdiri di hadapan Anak manusia Yesus Kristus. Berkati seluruh umat-umat Tuhan di seluruh dunia ini. Berkati seluruh penduduk dunia ini Tuhan, supaya kami boleh bertahan
dan segera ditemukan antivirus untuk COVID-19 ini. Secara khusus untuk jemaat Jaka Sampurna, umat-umat Tuhan yang kau kasih ini. Engkau pagari rumah mereka dengan malaikat sorga. Engkau pagari tubuh mereka masing-masing dengan malaikat sorga. Agar virus COVID-19 itu tidak datang ke rumah kami. Virus COVID-19 itu tidak masuk ke dalam tubuh kami. Karena Engkau memagari kami dengan kuasa sorga. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kiranya kasih Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus Tuhan akan menguatkan kita semuanya sampai Yesus datang kembali. Amin.